Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Dermawan. Di kesempatan hari ini, di hari Kamis tanggal 21 Juli, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 5 saham pada video part pertama ini. IHSG pada kesempatan hari ini ditutup mengalami penurunan 0,15%. Untuk area low-nya menyentuh area 6.809. 6809. Artinya ini sudah dikonfirmasi menjadi area support ya teman-teman, di area 6.800. Dan ada kemungkinan dengan closing begini, ada kemungkinan besok akan melanjutkan kenaikan kembali menuju area resisten berikutnya di sekitar area 7.000. Ini menjadi sebuah kabar yang baik untuk teman-teman yang trading di saham blue chip, karena kalau IHSG bergerak dengan bagus, pada umumnya saham-saham blue chip akan mengikuti pergerakan dari IHSG. Sebenarnya IHSG kemarin naik meninggalkan sebuah gap, tapi sayangnya di tradingview.com tidak menampilkan gapnya, dan kita akan coba lihat di salah satu aplikasi sekuritas, di mana kita bisa lihat bahwa di sini ada gap yang ditinggalkan pada saat IHSG mengalami kenaikan ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat area high-nya yaitu di 6740, dan pada hari tanggal 20 Juli open-nya di 6778. Jadi area gap ini ada kemungkinan mungkin beberapa waktu ke depan akan ditutup ya teman-teman, di sekitaran area sini ya ada gap. Nah, jadi kita harus happy karena IHSG mengalami kenaikan, tapi juga kita harus waspada karena ada gap yang ditinggalkan, gap yang lumayan besar. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bahas 5 saham. Untuk saham yang pertama kita akan bahas saham Akra. Saham Akra hari ini ditutup mengalami kenaikan 0,46%, berada di area support di sekitar area 1085 sampai 1070. Saham Akra sendiri pada kesempatan ini membentuk sebuah pola yaitu cup and handle dengan gambar seperti ini. Ini adalah area cup-nya dengan area low di sekitar area 900-an. Lalu yang di sebelahnya adalah handle-nya. Posisinya 2 hari terakhir sebenarnya sudah breakout, tapi sayang gagal breakout dengan sempurna di hari kemarin. Bukan gagal breakout tapi mengalami koreksi setelah menyentuh area high di 1130. Hari ini berhasil mantul lagi di area support. Apakah ini menjadi sebuah petanda bahwa saham Akra akan melanjutkan kenaikannya? Untuk area resisten terdekat kita bisa gunakan area high yang ada di sini di sekitaran area 1200 sekaligus jadi angka psikologis. Kalau untuk target kenaikan dari saham Akra kita bisa gunakan area low yang ada di bawah sini sampai area neckline. Lalu kita copy paste dan kita letakkan di area breakout-nya. Ada potensi saham Akra akan mengalami kenaikan bisa sampai area 1275 atau 1280. Jadi untuk teman-teman yang merasa saham Akra menarik, silahkan diperhatikan area supportnya. Area support 1 di 1085 sampai 1070 atau area support 2 di 1050 sampai 1020. Karena saham Akra ada potensi untuk mengalami kenaikan yang lumayan ya teman-teman. Saham kedua yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham PTBA. Saham PTBA hari ini ditutup mengalami penurunan 0,25%. Teman-teman bisa lihat bahwa di bawah sini volume penurunannya kecil banget. Pada kesempatan hari ini di tanggal 21 Juli. Jadi ada potensi saham PTBA dapat melanjutkan kenaikannya menuju ke area resisten ya teman-teman. Dalam upaya membentuk double bottom dengan area neckline di 4170, saham PTBA sendiri ada membentuk pola lanjutan di dalamnya teman-teman, yaitu cup and handle.
Jadi selain memiliki target area 4720, ada target juga yang dapat dicapai dari cup and handle ini ya teman-teman. Saya akan hapus dulu untuk double bottom besarnya. Dengan catatan bisa breakout dari area resisten atau neckline di sekitar 4080. Jadi kalau naik dari 4080 untuk targetnya sendiri, yang pasti akan menjebol area resisten di 4170. Mungkin ini akan berada letaknya di bawah dari area 4720 ya teman-teman. Yaitu berada tepat di area resisten yang lalu di sekitar 4630. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on breakout besok, boleh diperhatikan risk and rewardnya, karena untuk cup and handle ini terlalu dekat jaraknya dengan area resisten dari double bottomnya. Untuk area support terdekat bisa diperhatikan di sekitar 4000 sampai 3940. Untuk area support 2-nya di 3890 sampai area 3850. Dengan volume yang kecil begini, kemungkinan besar besok bisa mengalami kenaikan ya teman-teman. Saham ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham ADI. Saham ADI hari ini ditutup mengalami kenaikan 0,67%. Kita bisa melihat bahwa saham ADI di akhir bulan Juni sampai dengan awal bulan Juli mengalami koreksi yang lumayan dari area resisten di sekitaran area 835 dan menuju ke area support ya teman-teman di sekitar area 695 sampai 680. Dengan kondisi terakhir area supportnya sudah naik di sekitar area 740 sampai 720. Saham ADI sendiri kalau dilihat sebenarnya membentuk sebuah pola yang bagus jika berhasil breakout dari area resisten ya teman-teman, yaitu pola inverted head and shoulders. Ini adalah leftnya, yang di sini adalah headnya dengan area low di kisaran area 650, dan yang baru saja mengalami kenaikan ada potensi menjadi area right shoulder-nya ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi kalau bisa breakout dari area resisten di sekitaran area 835, maka ada potensi kenaikan sampai area, kita akan ukur dari low sampai area neckline-nya, lalu kita copy paste, kita letakkan di area breakout-nya. Jadi ada potensi naik sampai area 1000-an ya teman-teman, atau tepatnya di 1020. Tentu tidak akan naik dengan garis lurus, karena harus melewati area resisten 835 dan juga area resisten berikutnya di kisaran area 955. Jadi untuk teman-teman yang merasa saham ADI menarik, silahkan diperhatikan area supportnya di 740 atau 720, ataupun area support 2-nya di 695 sampai 680. Saham berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Mayora. Saham Mayora pada kesempatan hari ini ditutup mengalami kenaikan 0,78. Kita bisa lihat saham Mayora memang sempat terkoreksi dari area resisten di sekitar 2185 dan akhirnya turun menyentuh ke area support di sekitar 1850. Kalau kita lihat volume 2 hari terakhir, volumenya lumayan besar-besar. Apakah ini petanda bahwa koreksinya sudah selesai dan siap melanjutkan kenaikan? Untuk area resisten terdekat dari saham Mayora berada di angka 2000, sekaligus sebagai area psikologis. Dan kalau area 2000 ini jebol, maka ada potensi melanjutkan kenaikan ke area resisten sebelumnya di sekitar area 2185. Dan kalau misalnya ke area 2185, maka Mayora ini ada potensi membentuk inverted head and shoulders ya teman-teman.
Walaupun right shouldersnya sedikit lebih panjang dibanding left-nya. Jadi untuk teman-teman yang mau trading saham Mayora, silahkan diperhatikan area supportnya. Area support terdekat di 1895 sampai 1850. Kita harapkan ini menjadi area support yang kuat karena sudah 3 kali dites. Tanggal 12 Juli, lalu tanggal 15 Juli, dan yang terakhir tanggal 18 Juli. Semoga ini menjadi kesempatan untuk trading. Dan saham terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Cepin. Saham Cepin hari ini ditutup mengalami kenaikan 1,69%. Berada tepat di area resisten dan juga angka psikologis yaitu 6.000. Kita harap saham Cepin ini dapat break dari 6.000 karena volume 2-3 hari terakhir dapat kita lihat lumayan. Dengan target area resisten berikutnya di 6.525 ataupun menyelesaikan target dari inverted head and shoulders-nya ke area 7.200. Inverted head and shoulders-nya kurang lebih begini. Ini adalah left-nya, lalu yang ini adalah head-nya, lalu yang ini adalah right-nya. Right-nya memang sedikit lebih panjang daripada area left-nya. Nah, kurang lebih seperti ini, dan kita harap besok bisa breakout lalu menyelesaikan target ke sekitar area 7.200. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas IHSG dan juga 5 saham, yaitu saham Akra, saham PTBA, saham ADI, saham Mayora, dan saham Cepin. Disclaimer on untuk saham-saham yang disebutkan pada video ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan analisa kembali, kalau sesuai silahkan digunakan, kalau tidak sesuai silahkan di skip lalu cari saham lainnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk nonton video part 2 untuk ada saham-saham lainnya yang akan kita analisa. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.